hijrah itu bukan hanya untuk kaya aja gitu loh. Oke. Iya enggak? Makanya banyak para sahabat Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu itu ninggalin hartanya. Bismillah, Drabanian Stars. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Brothers and sister, apa kabarnya? Alhamdulillah kita kembali berjumpa di program kita Drabanian Stocks bersama guru kita Al-Ustaz Muhammad Halid Syarih hafidhahullahu ta'ala. Dan kita akan membahas fenomena seputar permasalahan kita sehari-hari insyaAllah ta'ala. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Halo Ustaz, makin segar ini Ustaz ya? Kamu bahagia kan? Bahagia, Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz, Alhamdulillah di sesi awal Drabanian Stocks kita telah membahas seputar fenomena permasalahan hijrah dan lika-likunya dan sebagainya. Dan nampaknya mengerucut ke bahasan-bahasan yang memang sudah mulai mengerucut ke bahasan tentang apa sih, kenapa terjadi permasalahan seperti itu. Kemudian juga faktor apa yang bisa membuat kita terjerumus atau malah juga semakin sukses. Atau mungkin ada fenomena orang setelah hijrah, setelah berubah, yang sukses ada, tapi dikit kok banyak yang terpuruk Ustaz ya. Ini mundur. Ada apakah ini? Iya. Ustaz. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Emang ini kita ngomongin permasalahan hijrah nih, Mas. Gak ada habisnya. Iya betul. Karena alhamdulillahnya apa? Banyak banget nih teman-teman kita yang tadi belum hijrah terus hijrah. Terus problem ada lagi. Bahkan beberapa problem sebenarnya terulang. Yang udah pernah dirasain orang yang udah hijrah duluan tuh terulang sama yang baru hijrah gitu terus ya. Tapi ada satu hal memang yang paling penting ya untuk kita ngerti bareng-bareng. Itu masalah ya hijrahnya untuk apa? Tujuan ya? Tujuan. Masya Allah. Tujuannya. Karena kalau dasar-dasar banget ya kan, Allah Azza wa Jalla itu kan punya sifat hakim ya, banyak hikmahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mungkin menciptakan sesuatu itu abath ya, ini nggak buat apa-apa, nggak mungkin. Apapun yang Allah ciptakan pasti ada tujuannya. Kalau yang kecil-kecil aja ada tujuannya, gimana manusia? Masya Allah. Iya nggak? Nah, apa tujuan manusia diciptakan? Ini yang paling penting untuk kita mengerti dan masuk ke dalam hati kita nih. Ente diciptain buat apa sih? Sekarang gini deh, HP kan, diciptain buat apa atau dibuat buat apa? Buat kita komunikasi, iya enggak? Tapi kalau si HP ini ya, misalnya ada tikus gitu, lempar pakai HP-nya, bisa mati itu tikus, berhenti di tempat nih, iya enggak? Kalau nggak mati pingsan lah, iya enggak? Pokoknya terluka lah insya Allah. Tapi gimana kabar HP-nya? Rusak juga ya? Iya rusak. Kenapa? Karena nih HP bukan buat lempar tikus. Nih HP buat komunikasi, ya enggak? Manusia tuh kayak gitu mirip. Manusia kan Allah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepadaku. Pada saat dia jadi manusia tapi enggak beribadah, rusak dia. Cepat ataupun lambat pasti rusak. Makanya pada saat kita mengerti bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Emang ente diciptain buat sholat, ente diciptain tuh buat zikir kepada Allah, ente diciptain biar tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, bukan yang lain. Pada saat manusia mengerti bahwa tujuan dia diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah, maka hijrahnya juga ya untuk atau dalam rangka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah punya ini dasar paling kuat kalau menurut Ana, bahwa emang kita ini buat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla bukan buat yang lain. Masya Allah. Dan ini ya Allah, ini memang dasar banget sih ya. Ini kan muara kegalauan-kegalauan yang terjadi di teman-teman kan. Galau saat misalnya usia sekolah, selesai kuliah gue ngapain ya? Bingung. Udah ada yang kuliah, ada yang kerja. Setelah kuliah bingung lagi untuk kan jurusan dan sebagainya. Setelah itu kerja bingung dan sebagainya. Ternyata tadi saat ya, basicnya adalah kita nggak tahu, nggak ngerti tentang tujuan kita hidup mau ngapain ya. Makanya terlalu banyak orang obses banget sama dunianya, obses banget sama kerjaannya. Wah luar biasa deh, dia nyontek orang-orang yang emang gila dunia. Ya udah, ente juga bakal obses sama dunia. Tapi kalau nyonteknya sama orang-orang yang obses sama akhirat, dia bakal lebih tenang kehidupannya. Masya Allah. Iya dong. Masya Allah. Ente di dunia ya Allah, ente dunia tambah dikejar tambah jauh dia, nggak tambah datang. Sifat di dunia kan gitu. Ya kan? Tambah dikejar tambah jauh, tambah dikejar tambah jauh. Tapi beda sama akhirat. Begitu kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dalam hadis, Allah datang kepadamu dengan berlari, subhanallah. Masya Allah. Beda banget dunia sama akhirat. Nah, si hijrah ini kita nggak bisa pungkirin ya. Mungkin kalau antum mungkin lebih tahu lagi, iya kan? Orang hijrah, kenapa dia hijrah? Ada orang hijrah mau kaya,
Iya benar. Iya gak? Benar. Biar tajir. Sahih. Bener gak? Tapi akhirnya habis hijrah Ya Allah. kayak kagak ya gak? Yang sepi ya. Tambah susah. Karena emang hijrah itu bukan hanya untuk kaya aja gitu loh. Oke. Iya enggak? Makanya banyak para sahabat Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu itu ninggalin hartanya untuk hijrah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang bukan buat kaya, tapi untuk agamanya, untuk akhiratnya. Hijrah tersebut. Ya Allah. Nah, ini mungkin apa ya? Yang perlu digarisbawahin lah buat semuanya. Kita bakal capek terus-terusan capek kalau hijrah kita buat dunia. Tapi kalau diganti, hijrah kita emang untuk negeri akhirat. Insya Allah hijrah kita rasanya beda. Masya Allah. Sehingga ya itu tadi ya, ukuran sukses perubahan kita ya bukan dunia saja. Iya. Kalau Bener banget, maksudnya orang berhasil gak sih hijrahnya? Bukan karena dunianya dong. Bener gak? Bener. Masa dunianya doang yang dinilai? Benar. Susah banget kalau di dunianya doang yang dinilai gitu. Benar. Iya, Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat emang menjanjikan ya adanya keluasan dan lain sebagainya seperti dalam surat An-Nisa misalnya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berhijrah di jalan Allah Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan di dalam bumi ini bantuan-bantuan ya dan keluasan-keluasan. Ini keluasan nih orang mikirnya keluasan rezeki doang. Nah itu tuh masalahnya. Padahal keluasan iman ya akhi, keluasan hati kita, keluasan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya masalah rizki doang, enggak. Ya, enggak mentok di situ. Dan apa sih dunia? Kalau mau dibanding akhirat apa? Ya Allah. Masa segitunya Allah Subhanahu wa taala biar orang hijrah itu dunia lagi enggak. Allah Subhanahu wa taala nyiapin tempat yang lebih indah daripada dunia. Surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi masalah mindset ya. Kita bukan menyangka bahwa rizki itu adalah hanya berupa fulus dunia gitu kan. Sehingga saat diberikan janjian hijrahlah kamu, Allah akan berikan pertolongan dan sebagainya. Nunggu dunia Zat. Betul banget. Padahal nggak seperti itu Zat ya. Iya enggak. Masya Allah. Sehingga ukuran sukses yang hakiki itu tadi ya. Saat kita paham tujuan kita ciptain buat apa. Itu dasar untuk kita bisa mengetahui atau mendapatkan kesuksesan itu sendiri. Makanya kan Nabi Ibrahim waktu mengatakan itu, waktu dia hijrah bilangnya apa? Ini muhajirun, aku berhijrah. Masya Allah. Ila Rabbi, kepada Allah. Hijrahnya kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan untuk yang lain, tapi murni untuk ridha Allah Azza wa Jalla. Makanya subhanallahnya ya, kalau kita lihat nih para sahabat radhiyallahu anhu kayak Abu Bakar misalnya. Kalau hijrah itu emang dijanjikan cuma kaya doang gitu ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu sebaliknya ya, akhi. Dia ngasih semua hartanya. Masya Allah. Tanpa ada pikiran mau kaya. Tuh tahu ada cerita temen. Jadi dia kayaknya habis dengar hadis Abu Bakar itu nyumbang seluruh hartanya, ya kan? Kan Abu Bakar tuh waktu sama Umar tuh yang berdua tuh, Rasulullah siapa yang mau sedekah? Umar kasih separuh dari hartanya. Ini udah luar biasa nih. Ternyata Umar di situ bilang Abu Bakar kalah hari ini sama saya, ya kan? Ternyata Abu Bakar bawa seluruh hartanya. Oke, seluruh dikasih kan? Apa yang kamu tinggalkan? Kata Rasulullah gitu. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya, kata dia. Ya udah, buat Abu Bakar, oke lah. Teman-teman dengar hadis ini kayaknya. Wih, semangatnya langsung nih, terbakar. Sedekah semuanya. Ajib. Sedekah semuanya. Bayangin mantap. Ini kejadian bener nih. Masya Allah. Sedekah semuanya. Terus nggak balik duitnya. Ya Allah. Terus nggak ngaji, udah nggak ngaji. Ya gimana? Udah nggak ada duitnya. Ya Allah. Dia bilang, saat anak waktu itu dengar hadis Abu Bakar, anak kasih semua harta anak. Terus ente kebalik duit anak dia. Beda dong. Abu Bakar itu pada saat dia beramal bukan untuk mendapatkan harta yang sama 2 kali lipat. Enggak. Ini urusan hati dia sama Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar harta gak dibalas di dunia sama Allah, gak ada pikiran, gak ada urusannya. Yang penting di akhirat gimana. Kalau kita enggak, udah cuma 100.000 mau dibalas besok 200.000. Iya gak? Maunya dunia doang udah. Orang kayak gini akan capek sendiri. Ya Allah. Hijrahnya gak susah untuk istiqamah hijrahnya. Karena apa yang kalau yang diinginkan sama dari dunia nggak dapat, itu udah susah banget untuk bertahan di situ. Ya Allah, ini teguran banget buat kita semua ya, yang sedekah pengen supaya dapat sekian ya kan. Walaupun teks hadisnya betul Zat ya. Iya. Keutamaan dilipat ganda sebagainya. Coba lagi niat kita bukan untuk itu Zat ya. Kayak orang keluar dari riba biar dapat ini. Nah itu tuh. Keluar dari riba, dagangnya nggak laku-laku. Ya Allah, Anda khawatir kan futur yang ada malah menyalahkan agama gitu. Betul banget. Padahal dia mesti merapihkan niatnya gitu yang pertama.
Masya Allah. Semakin menarik bahasan kita tentang tujuan dan niat nih teman-teman sekalian. Tapi sudah terhidang di hadapan kita. Masya Allah Ustadz. Ada apa aja di saat ini? Masya Allah. Lengkap banget teman-teman sekalian. Kita di TR Talks menyiapkan segmen khusus untuk mensupport kamu-kamu semua yang untuk usaha, kemudian juga mendapatkan isi yang halal Ustadz ya, dan kemudian juga mendapatkan hasil yang halal. Kali ini hadapan kita ada apa nih? Ada brownies dan juga cookies dari Natnai buat kue. Natnai, bener ya? Tolong koreksi kalau tidak salah ya, Masya Allah. Ini dari Natnai buat kue. Pemiliknya Mbak Nadia Junairah Gunawan ya. Makasih banyak Mbak udah support kita. Ini sini ada brownies, kemudian juga ada cookies. Ustadz mau coba Ustadz? Mau dulu Ustadz? Masya Allah. Cookies boleh. Fadol. Kue juga boleh sih, bebas-bebas aja. Bebas Ustadz ya. Fadol Ustadz. Masya Allah. Sambil dicoba Ustadz. Bismillah. Fadol Ustadz. Ini ada packagingnya Ustadz. Ini ada packaging yang 500 gram dan juga 400. Untuk browniesnya ada 22 kali 10 ya, Masya Allah. Banyak sekali variannya, teman-teman sekalian bisa di follow ya di Instagramnya dan juga di nomor kontaknya. Ini semua tanpa pengawet, bahannya sehat. Bismillah, coba ya. Kacangnya lagi. Masya Allah. Dan kemudian apa lagi? Brownies. Kemudian sistemnya PO teman-teman. Ya. Sistemnya PO, jadi silakan pesan, tinggal pesan ke nomor kontak yang berada di sini. Gak salah ya? Pekan lalu salah guys. Maaf, di sini, di sebelah sini. Instagram sini ya. Juga sini. Baik, dan tetap stay tune ya. Kita akan bahas permasalahan kita di next episode. Tetap stay tune dan nantikan di episode berikutnya. Masya Allah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.